Baik, semangat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan kedua kelas kebijakan bisnis dan pengambilan keputusan pada hari Rabu 8 April 2020. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah menegaskan bahwa pada pertemuan kedua kita sampai pertemuan terakhir setelah UTS ada perubahan materi perkuliahan karena beberapa kendala teknis yang kita temui untuk KBPK jika kita tetap melaksanakan perkuliahan menggunakan SimVenture dan SimVenture dan Form for Windows ataupun Excel ya. Jadi permasalahannya adalah tentang instalasi, tentang error, tentang ada yang tidak punya kebetulan ada yang tidak punya device-nya, tidak punya laptop atau komputer, lalu ada laptop atau komputer tapi tidak bisa menginstal dan segala macam. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu membuat kita memutuskan untuk bahwa perkuliahan KBP kita akan kita lanjutkan dengan teori. Teori ini kita ambilkan melalui artikel-artikel Harvard Business Review, dan saya punya keyakinan hikmahnya adalah kita menjadi tahu lebih dalam tentang teori-teori pengambilan keputusan, karena selama ini kita di KBPK adalah pelajaran atau teorinya langsung ke alat bantu ya. Jadi kita selama ini minim tentang bagaimana secara teori pengambilan keputusan yang baik, pengambilan keputusan yang jelek, atau do and don'ts dalam decision making ya. Dalam KBPK kita selama ini langsung belajar ke alat-alatnya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, sebelum saya ke pertemuan pertama menjelaskan tentang artikel kita yang pertama, artikelnya sudah saudara bisa download di materi ya. Artikel-artikel dari pertemuan 2 sampai 6 itu terkumpul dalam satu file ya, Harvard Business Review itu. Lalu untuk pengumuman perubahan materi juga saudara bisa download itu di bagian materi ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan saudara harus menjaga semangat dalam belajar walaupun banyak kendala, tentunya khususnya kendala teknis ya internet, koneksi internet ya, kuota internet segala macam. Kita berharap ya, di berbagai keterbatasan ini kita tetap semangat. Dan saudara kalau misalnya ada kendala apapun, saya sekali lagi tidak memaksakan saudara untuk harus A, B, C, tetapi semaksimal saudara persiapannya apa. Kalau misalnya saudara punya kendala, silakan dikomunikasikan di grup atau wapri saya ya. Yang kedua yang ingin saya ingatkan adalah presensi ya. Mungkin minggu depan presensinya akan saya buka tepat sesuai dengan jadwal kuliah saja, karena ketika saya buka pagi ternyata ada yang presensi pagi, padahal kita kan jadwal kuliahnya jam 9.45 ya. Jadi saudara kalau misalnya presensi ya sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan atau kita andai-andaikan ya, saudara presensi di kelas yang masih kosong kan, jadi jadwal kuliahnya belum mulai tapi saudara sudah masuk presensi. Jadi untuk pertemuan kedua ini saya masih bisa terima kalau saudara presensi lebih pagi dari yang diharuskan. Jadi harusnya presensi itu 9.30 sampai jam 13. Minggu depan saya berlakukan seperti itu saja ya. Minggu depan akan saya buka presensinya 9.30 sampai 9.30 sampai pukul 13. Oke. Kita sekarang akan masuk ke artikel yang pertama. Ya. Di artikel pertama ini kita akan mempelajari tentang artikel yang ditulis oleh David Garvin dan Michael Roberto ya. Di akhir tutorial saya akan minta saudara mengerjakan tugas ya. Tugas itu ada di web di bagian tugas, yaitu tugas 2 pasca UTS. Ada beberapa pertanyaan, ada 5 persisnya pertanyaan, dan saudara harus kumpulkan itu
sebelum pukul 13.30 ya. Jadi setelah saudara mendengarkan atau melihat video tutorial ini sambil kita diskusi di grup WhatsApp, kalau saudara ada pertanyaan, saudara sambil mengerjakan tugas yang harus diselesaikan siang ini juga. Oke, sekarang kita akan membahas atau saya akan menjelaskan ya, what you don't know about making decision ya. Apa yang sering kali kita tidak ketahui ketika kita membuat keputusan. Nah, keputusan di sini dalam artikel ini adalah keputusan yang dibuat oleh mostly manajer tingkat menengah sampai tingkat atas gitu ya. Karena kita mengetahui bahwa manajerial itu jajarannya adalah ada yang bawah, manajer tingkat bawah, supervisor atau penyelia, lalu ada middle manager ya, ada top manager. Oke saudara, berikutnya what you don't know about making decision sekali lagi adalah kira-kira artikel ini, saya harap juga saudara sudah membaca artikel ini, tidak hanya mendengarkan penjelasan saya, karena kalau hanya mendengarkan penjelasan saya maksimal paling 30-40 menit. Kalau saudara tidak baca, itu nanti saudara susah untuk memahami. Oke, kita lanjutkan. What you don't know about making decision. Apa yang sering kali terlewat dan kita tidak sadar tentang proses pengambilan keputusan. Apa yang sering sekali kita terlewat dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Oke, kita mengetahui bahwa kualitas seorang pemimpin itu bisa diperlihatkan dalam banyak hal, ya. Bisa ketika dia membuat strategi, bisa saat dia memotivasi seseorang, ya, memotivasi bawahan, bisa ketika kita lihat dia saat bertahan dalam stres. Itu berbagai macam kualitas pemimpin, tetapi harus kita sadari bahwa pemimpin itu dilihat kualitasnya ya, lebih banyak porsinya ke masalah saat dia mengambil keputusan ya, saat dia mengambil keputusan ketika membuat keputusan atau decision making. Ini adalah indikator yang paling banyak digunakan apabila kita ingin melihat kualitas ya, seorang pemimpin, kualitas pemimpin. Nah, artikel ini menyoroti beberapa hal ya dalam kesalahan pemimpin dalam mengambil keputusan. Kita lihat kembali di artikelnya. Penulis mengatakan, Garvin dan Roberto mengatakan bahwa mereka mengadakan suatu riset, dan riset itu menunjukkan suatu hal yang lumayan mengejutkan, karena seringkali ya, most leaders, kebanyakan dari pemimpin membuat atau menjalankan proses pengambilan keputusan yang salah. Di mana letak kesalahannya? Ya, satu, ya, apa yang membuat dia salah? The reason atau alasan bahwa leader itu membuat keputusan yang salah, bahwa mereka memberlakukan ya ini, mereka memberlakukan treat decision making as an event. Mereka memberlakukan atau mentreatment proses pembuatan keputusan itu seperti sebuah event ya. Apa maksud treat decision making as an event ya? Kita tahu event itu adalah kalau misalnya saudara nonton konser ya, saudara misalnya datang ke suatu acara,
datang ke suatu pesta, datang ke suatu seminar. Ketika saudara datang, itu momen event itu hanya pada saat itu saja, ya. Jadi pada saat itu saja, momen event itu ya, kalau misalnya konser sudah selesai, selesai, seminar sudah selesai, selesai, ya. Sedangkan event itu punya antonim atau lawan kata. Lawan katanya apa? Lawan katanya adalah program, ya. Lawan katanya adalah program. Oke. Lawan kata program ada event. Event adalah program. Nah, apa maksud kesalahan pemimpin itu membuat keputusan dan memperlakukan proses pembuatan keputusan sebagai event, ya? Saudara lihat penjelasannya di sini. An event leader would mull in solitude. Jadi kesalahannya adalah ketika mengambil keputusan, dan kita tahu keputusan yang diambil oleh manajer tingkat menengah, apalagi tingkat puncak, top management, itu adalah keputusan yang dimensinya luas, baik itu dimensi waktu atau efek pengambilan keputusan, maupun dimensi bidang-bidang terkait yang akan terdampak, ya, bidang-bidang lain yang akan terdampak. Nah, ketika leader itu men-treat decision making as an event, dia cenderung mengambil keputusan yang terisolir, satu, dan tidak berkelanjutan, ya. Ini contohnya: mull and solitude, ask for advice, read reports, mull some more, then say yay or nay. Artinya pemimpin ini akan merenung, ya, mencari-cari referensi keputusan masa lalu, mencari-cari historis masa lalu, lalu ketika dia agak mentok, dia tanya kiri kanan, ya, lalu dia baca report untuk membantu dia berpikir, lalu merenung lagi, dia bilang, lalu baru memutuskan, oke, keputusannya adalah ini. Jadi tidak disertai oleh diskusi panjang. Apa akibatnya? Akibatnya ada dua yang pasti ketika leader dalam membuat keputusan seperti ini. Satu adalah alternatif keputusan menjadi sangat sedikit. Karena apa? Dipikirkan hanya oleh beberapa orang saja, bahkan hanya satu orang, ya. Karena dia mencoba berpikir sendiri, lalu kalau misalnya mentok, dia mencoba cari advice atau masukan dari orang lain. Itu akibat yang pertama ketika leader treat decision making as an event. Akibat yang kedua adalah ketika decision making di treat sebagai event, tidak ada waktu atau proses mengevaluasi keputusan yang sudah dibuat, ya. Tidak ada waktu untuk melakukan proses evaluasi dari keputusan yang dibuat. Jadi ketika sudah diputuskan keputusan A, ya jalan saja itu, ya. Leader akan dengan sangat kesusahan mengkontrol keputusan yang dia buat, ya. Dan dia mencoba mempertahankan keputusan yang dia buat karena tidak ada waktu maupun kemampuan untuk mengevaluasi keputusan yang sudah dia buat itu, ya. Jadi kesalahan utama adalah treat decision making as an event, ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya decision making bukan sebuah event atau sekali dilakukan sudah selesai, apa yang seharusnya terjadi atau apa idealnya? Idealnya adalah decision making itu sebagai suatu proses, ya. Jadi lawannya tadi event, itu lawannya adalah proses. Apa maksudnya decision making sebagai suatu proses? Kita lihat penjelasan yang ada di bawahnya, ya.
kebanyakan. Nah, decision making sebagai proses, ciri-cirinya adalah pengambilan keputusan ini dibuat melalui diskusi yang sangat akademis. Ya, diskusi yang mengedepankan kognitif dan pemikiran, ya. Diskusi dan debat yang melibatkan berbagai macam pihak. Dan ketika diputuskan, belum tentu keputusan ini ketika sudah dibuat, belum tentu keputusan ini akan menjadi keputusan yang sampai akhir selamanya seperti itu. Karena apa? Ada proses evaluasi. Ya, ketika proses evaluasi, pemimpin akan mengumpulkan lagi para stakeholders yang terkait, lalu akan diskusi kembali dan akan mengevaluasi, dan kalau ada hal-hal yang perlu direvisi ya akan direvisi. Ya, saudara bisa baca detailnya di sini bahwa keputusan sebagai proses itu adalah bukan satu titik waktu, tapi perjalanan waktu yang panjang melalui diskusi yang menarik, melalui berbagai macam perdebatan, ya, berbagai macam perdebatan. Nah, saudara, kita lanjutkan itu yang seharusnya. Jadi keputusan itu bukan satu titik waktu, tetapi dia merupakan suatu proses yang panjang, dan itu tidak disadari oleh kita. Karena kita kalau misalnya sudah ada pepatah ya, terlanjur basah ya sudah mandi sekalian. Padahal ketika kita sudah terlanjur basah, kita bisa saja mengeringkan badan dulu baru kita evaluasi proses atau keputusan yang kita ambil kan. Jadi tidak perlu ya udahlah, udah kepalang salah, lanjutin aja terus, apapun konsekuensinya, itu keliru. Nah, kita akan membahas kalau misalnya tadi kita sudah mengetahui harusnya decision making sebagai proses. Nah, langkah-langkah apa yang kita buat agar proses pembuatan keputusan itu menjadi sebuah proses, ya. Di sini sudah dijelaskan decision as a process, ya. Ada kesalahan lainnya yang sering dilakukan oleh para pengambil keputusan dalam proses menggodok suatu keputusan, ya. Di sini ada inquiry versus advocacy. Kalau saudara cari di kamus bahasa Indonesia, translate ya, di kamus di Google Translate, memang agak sulit untuk mencari padanan kata inquiry dan advokasi, ya. Tetapi kalau saudara cari, inquiry itu adalah proses penyelidikan, ya, penyidikan, proses diskusi, tanya jawab. Sedangkan advokasi itu istilahnya gini, advokasi itu mempromosikan sesuatu. Kalau misalnya kita punya barang, contohnya paling gampang, kita ya mempromosikan tuh artinya kita punya barang, terus kita ini loh, pakai barangku bagus loh, itu advokasi, ya. Jadi lebih ke menyarankan. Nah, kita akan lihat penulis membuat formula atau suggestion, ya, saran bagaimana, ya, pemimpin bisa mendesain, ya, sebuah proses pengambilan keputusan yang efektif, ya. Pendekatan ini dinamakan dengan inquiry. Nah, yang bagus itu yang disarankan oleh penulis namanya inquiry. Sedangkan yang tidak disarankan itu nanti advokasi, dan kita akan bahas keduanya, ya. Kita akan bahas keduanya. Oke, kita masuk ke inquiry, ya. Inquiry itu maksudnya apa? Kita baca di sini, inquiry which we prefer, atau yang dimaksudkan oleh penulisnya, is a very open process designed to generate multiple alternative, ya. Intinya, inquiry adalah sebuah proses yang sangat terbuka untuk mengenerate
atau membuat kita mendapatkan list-list alternatif keputusan yang banyak. Kalau tadi ya yang sebagai event ya, kesalahannya adalah karena dipikir sendiri, tidak melalui proses yang terbuka, kita akan mendapatkan list alternatif keputusan yang sedikit. Sedangkan ketika prosesnya kita buka, atau yang dalam hal ini namanya inquiry, maka proses itu akan menjadi suatu diskusi yang menarik dengan stakeholder yang terkait. Lalu akibatnya apa? Akibat positifnya adalah kita bisa mendapatkan list-list alternatif ya, daftar alternatif keputusan yang sangat banyak, dan bisa kita prioritaskan mana yang bisa kita ambil ya. Lalu apalagi berikutnya ya, selain a very open process, inquiry itu ciri-cirinya adalah foster the exchange of ideas atau mendorong adanya pertukaran pemikiran. Yang ketiga, produce a well-tested solution. Artinya apa? Akan membuat keputusan yang sudah teruji. Kenapa teruji? Karena ketika keputusan A diambil, maka akan ada berbagai perdebatan tentang A. Ketika keputusan A ini bisa dipertahankan, berarti dia sudah well-tested solution, sudah bisa dipertahankan karena sudah bisa menggugurkan berbagai pertanyaan atau argumen yang menyerang keputusan A tersebut ya. Nah, berikutnya, unfortunately, sayangnya pendekatan ini tidak dengan mudah bisa dijalankan ya. Karena apa? Karena kita memiliki kecenderungan untuk melakukan advocacy. Nah, kita sudah mendapatkan dua lawan kata. Kalau tadi lawan kata yang pertama apa? Lawan kata yang pertama adalah saudara bisa sambil catat, karena kalau nggak dicatat saudara biasanya bingung kalau hanya mendengarkan ya. Lawan kata yang pertama adalah event versus proses. Dan yang kita inginkan adalah yang mana? Adalah yang proses, pengambilan keputusan sebagai suatu proses, bukan sebagai event. Dan yang berikutnya apa? Bagaimana kita membuat keputusan itu sebagai proses ya. Ada dua kecenderungan kita. Apa kecenderungannya? Yang pertama, kita melakukannya dengan inquiry atau kita melakukannya dengan advocacy ya. Yang kita harapkan adalah tadi yang inquiry, bukan yang advocacy. Nah, apa sebenarnya advocacy? Kalau tadi inquiry adalah ciri-cirinya satu ya, proses keputusan itu terbuka ya, terbuka, open proses. Yang kedua apa tadi? Prosesnya foster exchange ideas. Jadi benar-benar berdebat, berpendapat, berdiskusi. Ya, nanti kita lihat catatannya apa ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah akan menghasilkan well-tested solution. Nah, sekarang kita ingin melihat lawan katanya yang kita tidak mau sebenarnya. Apa lawan katanya ini? Ini yang tidak diperkenankan dalam pengambilan keputusan yang sebagai proses. Apa itu advokasi? Oke, kita lihat di artikelnya lagi. Advokasi, kita lihat. Saudara bayangkan, sebelum saya ceritakan yang di artikel, coba saudara bayangkan, apakah saudara ketika ikut dalam proses pengambilan keputusan seringkali menemukan bahwa orang-orang yang ada dalam forum pengambilan keputusan itu sebenarnya sudah memiliki preferensi atau pilihan solusi tertentu. Sekali lagi saya tanya, apakah saudara sering menemukan ya, dalam suatu proses forum
forum proses pengambilan keputusan, orang-orang yang ada di dalamnya memiliki atau membawa ide-ide tertentu, dan mereka cenderung untuk mempertahankan ide yang sudah dibawanya dari rumah. Itu yang namanya advokasi. Jadi forum itu hanya forum untuk mempertahankan solusi yang dia sudah bawa sebelumnya, sebenarnya itu ya, bukan mencari solusi terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Karena saudara bisa, yang sering berorganisasi khususnya misalnya ya, atau sering bergabung dalam forum yang sering mengambil keputusan, saudara mungkin menemui orang-orang yang dia sepertinya kekeh sekali mempertahankan keputusannya itu. Dia defense. Jadi kalau misalnya bukan diserang sih, didiskusi, dia sebenarnya nggak mau terlalu tahu dengan alternatif yang lain. Dia pokoknya bawa opsi A, ya saya maunya A. Itu namanya advokasi. Saya sudah bilang advokasi itu sebenarnya mempromosikan apa yang kita punya gitu, kita bawa ya, itu yang sering terjadi ya. Nah sekarang kita lihat bahasa artikelnya. When a group takes an advocacy, ketika ada suatu kelompok itu melakukan advokasi perspektif, ketika mereka melakukan perspektif advokasi dalam pengambilan keputusan, participant approach decision making as a contest ya. Participant approach decision making as a contest. Jadi para partisipan dalam pengambilan keputusan itu melihat ini bukan mencari solusi alternatif, tetapi sebagai kontes. Kontes apa? Kontes dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing yang sebenarnya dia sudah bawa sebelumnya. Oke, saya harap sudah paham. Nanti saudara kalau kurang paham ya ditanyakan di WhatsApp grup ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa saya gambarkan, yang advokasi dalam suatu forum ya, misalnya ini meja, ini orang, setiap orang itu sudah punya pilihannya masing-masing. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Atau ada ini grup yang A, ini grup yang pilihan B, ini grup yang C. Nah mereka sebenarnya ingin mempertahankan pendapatnya atau keputusannya masing-masing, bukan mencari suatu konsensus keputusan yang akan diambil ya, bukan yang terus dari sini berbagai pikiran dikerucutkan, itu tidak, tetapi mereka mencoba untuk mempertahankan keputusannya masing-masing ya. Itu namanya proses advokasi. Oke, saya harap saudara sudah agak punya gambaran. Nah kita lanjutkan. Bagi saudara yang misalnya sangat pusing memang membaca kalimat-kalimat di atas, sebenarnya sudah dirangkum oleh penulisnya di bagian idea and brief. Tetapi saudara tidak akan mendapatkan cerita serunya karena ini benar-benar rangkuman. Jadi banyak penjelasan yang akan terlewat di sini ya. Nah sekarang kita masuk ke step berikutnya. Stepnya apa? Kita ingin melihat bagaimana kalau kita ingin menjauhi advokasi dan kita ingin melakukan proses pengambilan keputusan yang inquiry ya. Caranya adalah dengan ini ya, dengan ini. Apa itu? 3C katanya rumusnya untuk dapat melakukan proses yang inquiry, yaitu conflict, consideration, and closure ya. Oke, sebelum kita ke yang 3C tadi, ini ada ya yang sudah saya highlight juga ya tentang advocates itu. Advocates kenapa jelek ya, lawannya dari inquiry tadi. Advocates seringkali present information selectively. Artinya apa?
orang-orang yang ada di forum pengambilan keputusan itu seringkali tidak mengutarakan informasi secara lengkap, pilih-pilih. Kenapa pilih-pilih? Karena pilih-pilih informasi yang bisa mendukung ya keputusan yang dia bawa saja. Ya, sekali lagi, advocates often present information selectively, ya, buttressing their argument while withholding relevant conflicting data. Artinya kalau ada informasi yang mendukung apa alternatif yang dia bawa akan dia sampaikan, tetapi kalau misalnya ada relevan data yang membuat keputusan atau alternatif yang dia bawa itu menjadi tidak didukung, maka akan disimpan. Itu maksud dari kalimat ini. Ini penting sekali dan sering kita temukan di dunia nyata. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita untuk bisa melakukan proses yang inquiry, ya, bukan events, ya, tetapi pengambilan keputusan itu adalah proses. Bukan proses juga ada dua, yang advocacy sama inquiry. Kita mau proses yang inquiry, bukan yang advocacy, ya. Jadi kalau misalnya saudara punya memimpin suatu diskusi dalam pengambilan keputusan, saudara di awal selalu bilang kita ingin mencari solusi terbaik, bukan mempertahankan solusi yang sudah kita bawa masing-masing, ya. Mempertahankan boleh, tetapi tidak mati-matian karena menguntungkan kita sendiri, tapi harus menguntungkan siapa? Sebanyak mungkin orang dalam organisasi. Kalau bisa ya menguntungkan organisasi secara keseluruhan, begitu ya. Oke, tadi sudah kita ceritakan bahwa sebentar, oke, bahwa ada rumus untuk melakukan yang inquiry ini ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 3C, ya, 3C: conflict, consideration, and closure. Kalau mau kita artikan sederhana, konflik itu ya konflik, consideration itu artinya mempertimbangkan atau pertimbangan, closure itu adalah penutupan. Jadi ada proses konfliknya, ada proses pertimbangannya, ada proses closure atau penutupannya. Seperti apa? Oke, kita lihat ke bawah. Oke, saya akan gunakan idea and practice ini untuk menjelaskan 3C, ya, untuk menjelaskan 3C. Yang pertama adalah konflik tadi, tetapi konflik harus diperhatikan baik-baik bahwa kalau saudara ada yang sudah pernah ikut perilaku organisasional, konflik itu ada dua, yaitu dysfunctional konflik dan functional konflik. Ada konflik-konflik yang berguna, ada konflik yang tidak, ya. Di sini yang akan kita tekankan dalam proses menggodok alternatif keputusan itu adalah konstruktif konflik atau yang fungsional konflik, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konstruktif konflik? Jadi konflik di sini dibagi menjadi dua, yaitu konflik kognitif dan konflik afektif. Nah, konflik afektif inilah yang disfungsional, yang tidak konstruktif, yang sering kali kita rasakan atau kita cermati itu sering ada. Apa itu maksudnya konflik yang afektif? Afektif itu, afeksi itu berkaitan dengan emosi, ya, berkaitan dengan interpersonal, masalah pribadi, interpersonal friction atau pergesekan interpersonal, itu konflik yang afektif. Jadi saudara, seringkali kita tidak mau mendengar pendapat orang lain karena satu, kita sudah nggak suka duluan sama orang itu, ya. Apa alasannya? Ya pokoknya alasan-alasan pribadi di luar alasan pekerjaan. Itu yang paling sering kita rasakan. Itu namanya affective conflict. Itu harus dihindari, ya. Affective conflict ini harus dihindari. Konflik-konflik ini jangan dikira konflik itu selalu berantem, cakar-cakaran, itu enggak, ya. Kita berdebat, tapi debatnya yang ilmiah tentunya, itu ya konflik. Ya, berdebat, berdiskusi itu ya konflik. Namanya konflik itu kan ada dua arah yang saling bertentangan, ya, dan bergesekan.
Nah, yang kita mau gesekan yang terjadi itu bukan gesekan karena afeksi, bukan karena kita nggak suka atau karena masalah pribadi, tapi yang kita dorong adalah yang ini, yang kognitif. Kognitif itu apa ini loh? Ya, pemikiran. Jadi perang pemikiran, ya, diskusi ide, berdebat tentang ide, berdebat tentang solusi dari sisi profesional, bukan dari sisi pribadi. Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat konstruktif konflik? Ya, saudara baca detailnya, saya akan coba jelaskan beberapa saja. Yang pertama, kita ingin memastikan require vigorous debate. As a rule, ask tough question and expect well-framed response. Ya, pose unexpected theoretical question that stimulate productive thinking. Jadi kita ingin debat yang berkualitas. Pastikan itu. Yang kedua adalah prohibit language that trigger defensiveness. Larang atau buat aturan dilarang mengucapkan bahasa-bahasa yang ofensif, yang menyerang, yang membuat orang menjadi defensif. Ya, karena kita ofensif, orang defense. Contoh, masa tuh keputusannya itu baik, bukannya itu menguntungkan kamu. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat-kalimat yang ofensif dan membuat, ya, men-trigger orang menjadi defensif. Ya. Yang ketiga, break up natural coalition. Apa artinya? Nah, tadi saya bilang, ya, akan saya gambarkan biar jelas. Ada koalisi-koalisi itu wajar. Maksudnya apa? Kubu-kubu, kelompok-kelompok. Misalnya ada orang ini meja, ini ada orang berdiskusi gitu ya. Misalnya terus ini koalisinya ini ya, mungkin mereka dari departemen yang sama, ini dari marketing, ini dari finance, ini dari human resource. Itu kita kita pecah dulu koalisi ini. Kita ingin tekankan bahwa ini bukan untuk menguntungkan departemen tertentu. Jadi tidak harus mereka punya pemikiran yang sama karena satu kelompok. Jadi ini harus dipecah dulu. Kita benar-benar ingin membuat keputusan yang menguntungkan organisasi. Atau misalnya si A sama si B, si A itu punya tangan kanan dan tangan kiri B dan C. Ketika proses pengambilan keputusan B dan C, apapun keputusan A itu didukung. Itu tidak baik. Padahal B dan C punya pemikiran sendiri. Ya, karena apa ya? Karena misalnya B dan C itu memang bawahannya si A, ya wajar. Ya. Jadi misalnya A punya bawahan B dan C, sekali lagi B dan C tidak harus mendukung pendapat si A. Itu namanya breaking atau break up natural coalition, koalisi yang kita pecah, ya. Oke, berikutnya ini presensi mana tadi? Ini dia. Berikutnya kita masuk C yang berikutnya, ya. Yang ini saudara ini sendiri. Yang ini saudara baca sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan, didiskusikan. Yang kedua adalah consideration. Nah, consideration apa? Nanti ketika proses pengambilan keputusan kan ada banyak ide. Ya, tidak mungkin ide itu kita pilih semua, pasti kita milih hanya satu. Nah, karena ide itu dari banyak orang, ya, dan yang dipilih hanya satu ide, otomatis orang lain yang idenya tertolak harus kita rangkul dan kita pastikan untuk bersama-sama mensukseskan ide yang dipilih. Paham ya? Oke. Nah, apa catatan pentingnya? Dia bilang, to gain your team acceptance and support, untuk mendapatkan dukungan dari keputusan yang sudah diambil, ya, ensure, pastikan that they perceive the decision making process is fair. Saudara sebagai seorang manajer harus memastikan, ya, bahwa proses pengambilan keputusan itu adil, tidak ada
tidak ada kubu-kubuan, tidak ada tendensi apapun. Pokoknya prosesnya adil. Memang ini yang paling cocok, ya, tidak menguntungkan satu orang, satu pihak tertentu. Maksudnya menguntungkan ya mungkin bisa, tetapi tidak disetting seperti itu. Bagaimana cara kita untuk membuat hal ini terjadi? Yang pertama adalah convey openness. Apa artinya convey openness? Saudara harus memastikan di awal bahwa kita sangat terbuka terhadap semua ide. Itu namanya convey openness. Kita sangat terbuka dengan semua ide. Jadi kita tidak di depan itu tidak membatasi ide-ide mana yang bisa kita terima, mana ide yang tidak, gitu ya. Misalnya, saya di depan saudara sudah ngomong, saya hanya mau nerima ide yang realistis loh ya, gitu. Itu sudah membatasi namanya. Itu tidak convey openness. Tapi kalau kita mau convey openness, kita harus memastikan bahwa kita menerima berbagai macam saran. Yang berikutnya, listen attentively. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang berpendapat, ia didengarkan. Ya, mereka akan merasa apa? Mereka akan merasa, oh benar-benar pendapat atau ide saya itu dicermati. Listen attentively. Yang kedua, explain the rationale behind your decision. Nah, ini penting. Ketika sudah ada satu keputusan yang diambil, saudara harus sebisa mungkin menjelaskan rasionalisasi atau alasan mengapa keputusannya diambil kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tadi. Kalau saudara tidak bisa menjelaskan itu, maka nanti akan timbul kecurigaan, ya. Nah, C yang terakhir sebelum kita akhiri, C yang terakhir adalah apa? Closure. Ya, closure itu artinya penutupan. Ya, penutupan maksudnya apa? Kita baca, in addition to stimulating constructive conflict and showing consideration, bring the decision process to closure at the appropriate time. Artinya, dalam mengambil keputusan, dalam menutup, tadi kan ada proses apa? Ada proses kita brainstorming ya, saling berdiskusi ide. Jangan memutuskan terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi tengah-tengah. Waktu, timing itu penting untuk membuat orang merasa keputusan ini sudah dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya rapatnya barusan selesai 5 menit yang lalu saudara muncul 5 menit kemudian dengan keputusan, itu namanya deciding too early. Ya, itu namanya deciding too early. Kecepatan, terlalu cepat. Karena apa? Ya masa 5 menit yang lalu baru rapat saudara sudah ngambil keputusan. Nanti orang akan bilang, nah ini jangan-jangan nggak dipikirin dulu nih, ini jangan-jangan sebenarnya sudah ada keputusan sebelumnya nih. Itu ya, deciding too early. Atau jangan juga deciding too late. Apa artinya deciding too late? Saudara ke rapatnya, ya rapat pengambilan keputusan itu kemarin, mutuskannya sebulan kemudian, ya jangankan sebulan, seminggu kemudian itu sudah kelamaan untuk rapat atau untuk rapat keputusan penting ya. Seminggu itu udah kelamaan. Nanti kalau kelamaan, dikira juga akan ada lobby-lobby tertentu, akan dikira kita tidak bisa ngambil keputusan, tidak memiliki pendirian, tidak berani mengambil keputusan dan segala macam lah. Itu namanya deciding too late, memutuskan terlalu lama. Nah, itu tadi ya tentang artikel ini. Sebenarnya banyak sekali informasi kalau saudara sudah baca. Saya tunggu diskusinya di diskusinya di grup WhatsApp. Dan ya, saudara jangan lupa bukan di akhir sih, selama kuliah ini saya sudah membuat satu tugas yang saudara harus kumpulkan sebelum pukul 13.30. Ya, sekali lagi sebelum pukul 13.30. Ya, saudara jawab 5 pertanyaan ini. Di sini sudah ada petunjuknya. Kalau ada yang tidak jelas silahkan tanya di grup. Begitu dulu video tutorial atau penjelasan artikel What You Don't Know About Making Decision dari saya. Kita lanjutkan diskusi di channel lainnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat ya. Sampai jumpa.